Itu korban pertamanya siapa tuh? Korban pertama anak tetangga. Anak Pasti ada cedera ini, pasti ada cedera ini. Ada cedera nggak? Bukan cedera sih, cuma di luar ekspektasi. Kita bro, waktu itu aku pribadi bro, kenalan nama cewek lebih pede bilang nganggur daripada bilang kerja tukang pangkas bro. Aneh nggak? Sebegitu hinanya ya tukang pangkas ya? Nah, di 2017 itu saya ada ngikuti Asia Barber Carnival, Asia Barber Battle di Asia Bangkok, Thailand. Di Bangkok, Thailand. Ya. Hmm? Dan alhamdulillah pada saat itu dapat juara barber yang awal-awal inilah ya, yang baru 1-2 tahun menggeluti dunia barber. Sebenarnya salah di mindset-nya aja. Halo Sobat Mesra, kembali lagi bersama kami di channel Yamaha Mesra. Nah, seperti biasa, kita akan bincang-bincang menarik dengan narasumber kita. Tapi sebelum kita lanjut bincang-bincang, ada nih pertanyaan berhadiah buat Sobat Mesra di sini. Pertanyaannya apa? Tunggu dulu, itu pertanyaannya ketika udah video ini benar-benar habis. Ya, habis benar-benar, episode ini habis. Jadi, kamu Sobat Mesra harus tonton dulu video ini ya. Karena nanti pertanyaannya akan ada di akhir episode. Oke? Nah, kita bicara mengenai barber. Kali ini kita kedatangan seorang barber andalan Kota Medan. Siapa dia? Ini dia, Dharma. Atau Ya. dipanggil Sir Dharma. Sir Dharma. Jadi kalau aku panggil bro apa? Sir juga atau mungkin bro? ya, Bro panggil aja apa ya. aja jangan om lah pokoknya. Ya. Oke, sip. Jadi kita tadi sebelum syuting ya, Ya. ini dari Pangkas men. Ya, Dari Pangkas sama Bang Dharma ini, waduh men, ya. puas sama hasilnya gitu loh. Tadi rambutnya Bro Salmon ini bener-bener gondrong ya. Mungkin teman-teman di Yamaha Mesra tahu lah. Iya. Tapi ini kita make over menjadi lebih fresh gitu. Itu rambutku kemarin tuh berantakan kali lah. Dan dipangkas model apa nih namanya Bang? Ini French crop. French crop. Ya. Keren lah. Ini tren masa kini ya. Ya, tren masa kini 2020. Ini kenapa bisa jadi tren nih Bang? Ya, karena saat ini kan tren fashion anak muda itu udah berubah. Kalau kemarin itu 5 tahun yang lalu tren vintage gitu kan. Tapi sekarang sudah ke fashionnya itu trennya ke streetwear gitu. Jadi Streetwear. untuk style-style streetwear ini untuk salah satunya jenis potongan rambut yang sesuai untuk dengan fashion. Misalnya kalau streetwear itu kan kita tahu nih pakai sneaker gitu Iya, kan. iya, Pakai baju kaos gitu. Lebih pas salah satunya model French crop ini gitu. French crop. Ya. Jadi kan sekarang tuh zamannya zaman streetwear gitu ya. Ya. Selain French crop, Ya, French crop. apalagi model lain yang cocok untuk di sekarang ini? Ya, kalau ya untuk model potongan rambut yang lebih pendek itu bisa buzz cut. Basket. Buzz cut itu seperti botak satu sisir gitu, tapi di sampingnya dibuat fade lebih tipis lagi. Dan kalau yang untuk model rambutnya yang lebih panjang bisa menggunakan long side sweep Long side stylenya. Jadi kalau dulu kita sisiran yang klimis-klimis gitu kan. Nah, kalau sekarang kita yang sweep gitu yang pakai jari aja. Oh, pakai jari. Iya. Pakai poni gini. Boleh, tapi dia lebih natural gitu. Oh, lebih stylenya. natural. Ya. Karena gue pikir tuh rambut emo gitu. Karena ada, sekarang itu zaman-zaman emo tuh kayaknya mau mulai lagi gitu ya. Ya. Nah, Terus tadi rambut basket. Basket tuh kalau bahasa orang Medan itu catam lah. Bisa nggak dibilang gitu? Hampir mirip atau gimana? enggak, lebih pasnya sih satu sisir kalau. Satu sisir ya. Satu sisir ya. Oke, satu sisir. Nah, itu dia kalau tren-tren saat ini tuh ya ada basket, ada French crop kalau French lebih crop. panjangnya di atasnya boleh lebih panjang dari French crop itu boleh modern quiff, termasuk juga long side sweep gitu. Jadi yang natural gitu dia. jadi udah lebih natural ya. Iya. Kayak sekarang tuh lebih natural ya. Nah, Jadi ya Sobat Mesra bisa ini ya dapat referensi baru nih dari seorang barber andalan dari Kota Medan itu Sir Dharma. Tapi mau tanya lagi nih, ya. nama Dharma orang apa? Batak, Batak, Jawa, Batak, Batak, Panjaitan bro. Panjaitan. Tapi Bro dipanggil Salmon? aku Marga Siregar. Oh Siregar ya. Siregar. Laya apa parah ini kita? Sebenarnya kok jadi wartawan semua ya gitu ya. Jadi tahu Aku berapa pandai jawab nih. oke lah, bro aja lah ya. Orang Batak, Indonesia,
Panggilannya Sir. Sir. Kenapa nggak Lai? Iya benar. Jadi gini, waktu itu di 2013 itu ada satu brand kita yaitu namanya Sir Salon. Oh. Sir Salon. Jadi kebetulan para barbernya itu dipanggil dengan Sir. Customernya juga dipanggil dengan Sir gitu. Oh gitu. Ya. Jadi itu menjadi satu ikonnya kita lah gitu. Jadi nama itu menjadi terus menerus. Jadi karena sudah terus menerus ya udah terbiasa dipanggil Sir gitu. Terbawa Bukannya sampai Sir sekarang. yang dari kerajaan Inggris sana. Us. Yang pakai pedang itu. Iya. Ya kan? Sap. benar. Kalau di Indonesia gimana ya? Penggal nggak? Nggak usah. Jangan. No. Oke. Terus udah jadi barber dari tahun berapa tadi, Bang? Barber tadi baru bro. Jadi barber itu dari tahun 97. Wih, dari tahun 97. 97 lebih kurang 20-an tahun gitulah ya. 20 tahun. Dari SMA 1 bro. Ya, dari SMA 1 sudah mulai otodidak gitu kan. Sekitar 6 bulan otodidak udah mulai dapat profit lah. Alias teman tapi bayar gitu di bawah pohon gitu. Otodidak. Otodidak. Tahun Awalnya. 97. Tahun 97. Itu belum ada internet. Belajar dari mana? Belum. Jadi pada masa itu kan banyak itu tukang cukur keliling tuh. Nah itu dia datang misalnya ke satu daerah kami itu ada pekanan di daerah Labuan Batu sana. Nah, saya nempel terus itu, liatin. Dia nyukur, kita liatin terus. Nanti coba pulang ke rumah coba. Besok Curi ilmu ya, curi gitu ilmu ya. dia. Karena YouTube nggak ada bro dulu. Mana ada internet? Iya gitu. benar makanya. Jadi pandai-pandai lah gitu. Jadi apa tuh internet? Gitu. Iya. Langsung ke tukang pangkasnya gitu. Tukang pangkas benar. Wih, itu korban pertamanya siapa tuh? Korban pertama anak tetangga. Anak tetangga. Pasti ada cedera ini. Ada cedera nggak? Bukan cedera sih, cuma di luar ekspektasi. Ada ekspektasi. Aduh. Hasilnya. Itu di luar ekspektasinya apa nih sekarang coba? Maksudnya kita janjiin ini potongan bakalan bagus gitu. Ternyata hasilnya cobel-cobel gitu. Mamanya ngamuk. Bagus. Ngamuk. Terakhir keluar duit lagi, bawa ke tukang cukur lagi bagusin. Itu namanya pangkas tutul ya. Pangkas tutul, pacan tutul ya. Dan tutul gitu. Cobel-cobel gini ya Iya, ampun gitu. Ya. Dia kok mau ya? Ya karena itu tadi kita ya ini kan seperti marketing juga lah. Aku bisa potong rambut bagus, aku udah belajar sana tadi gitu. Saya kira seperti itulah. Ya kita rayu-rayu mau gitu. Saya ternyata gagal. Itulah hasil iseng, tapi menjadi sebuah profesi yang ini Benar. bagi Bang Dharma ini. Iya, benar. Nah, udah pangkas tuh kemarin, ya. Emang terniat sekali nggak sih mau jadi barber ini? Atau cuma mikir dulu, jadi tukang pangkas aja lah pokoknya. Pak tahu istilah barber atau bagaimana? Ya, jadi awalnya pada saat itu terjun ke dunia barber ini di tahun 97 itu kan kita tahu semua kan kondisi ekonomi kita masa itu kan mau moneter itu. Iya, moneter tuh kemarin ya. Jadi semua pekerjaan itu susah lah. Jadi disitulah mulai. Nah, sampai saya pun mendapatkan bisa lulus tamat SMK waktu itu hasil dari cukuran itu. Gitu. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, ini saya merasa ini nggak cukup seperti ini. Barber ini bisa lebih up lagi kita. Gitu. Nah, jadi di sekitar tahun 2010 lah fashionnya barber ini baru dapat. Kita harus belajar lagi gitu, kita upgrade lagi karena ada satu kisah lah waktu itu sekitar tahun 2004-an gitulah, 2003-2004 gitu. Ini kan profesi barber ini kan dipandang sebelah mata gitu. Iya. Kita bro, waktu itu aku pribadi bro, kenalan nama cewek lebih pede bilang nganggur daripada bilang kerja tukang pangkas bro. Aneh nggak? Sebegitu hinanya ya tukang pangkas ya. Pada saat itu lebih pede bilang nganggur, luar biasa. Kenalan sama cewek, halo di apa, mana bang gitulah ya kan, dulu waktu kita apa pede kata sama cewek, kerja apa nganggur, lebih pede padahal kita tukang cukur.
karena pandangan masyarakat tentang barber ini profesinya rendah gitu di saat itu gitu. Tapi di tahun 2010-an ke atas barber itu udah mulai Ya, punya harga diri ya. benar. Nah, berarti itu udah menceritakan bagaimana sih perkembangan barber di Medan ini menurut dari Sir Dharma. Ya, jadi memang perkembangan barber di industri barber di Medan ini di tahun 2012 itulah mulai naik gitu. Profesi ini pun mulai dipandang gitu. Karena semua pengusaha barber itu mulai memikirkan desain tempatnya yang nyaman, menggunakan AC gitu kan. Anak-anak barbernya atau hairstylistnya di-upgrade lagi, belajar, mengikuti seminar-seminar. Waktu itu saya 2015 sorry. Saya sempat training ke Hong Kong juga. Oh, training ke Hong Kong. Iya, benar. Itu Training ke Hong Kong. beasiswa ya? Ya, dibiayai perusahaan lah waktu itu. Ilmunya udah kelas internasional, bro. Bisa Amin. dibilang gitu ya? Nah, kalau ilmunya udah kelas internasional, prestasinya gimana? Ada nggak prestasi yang dari Sir Dharma itu? Prestasi ya. Kalau prestasi sih, kalau menurut aku pribadi, gimana seorang customer kita itu memiliki kedekatan emosional sama seorang barber, itu udah satu prestasi. Tapi kalau gitu. misalnya yang Bro Salmon maksud prestasi tentang Dapat penghargaan gitu. medali gitu lah ya. Heeh. Di 2017 itu saya ada ngikuti Asia Barber Carnival, Asia Barber Battle di Asia Bangkok, Barber Thailand. di Bangkok, Thailand. Ya. Hmm? Dan alhamdulillah pada saat itu dapat juara 1, Dapat juara 1. Ya. Itu membawa nama Indonesia. bawa Indonesia. Jadi ini barber ini bukan kaleng-kaleng. Iya, semua bukan kaleng-kaleng. Ya. Karena yang kita undang sini orang-orang hebat semua. Gitu loh. Nah, Siap. dan mencatatkan prestasi internasional juara 1 Asia. Asia. Oh, waktu itu ada 4 negara aja. Apa negara aja? China, Hmm? Thailand, Malaysia, Indonesia. Tapi China ada di situ. Karena yang mengadakan apa itu perusahaan clipper dari China, namanya Andis. Oh, Andis. Andis yang China, itu Andis kan produk Amerika, cuman ada cabang Asianya di waktu itu di China, dia ngadakan dia tour yang di Bangkok kemarin itu tour yang kedua. Pertamanya dia buat di Jepang, keduanya di Bangkok Thailand, ketiganya kemarin itu di Korea kalau nggak salah. Kebetulan alhamdulillah kita yang di Bangkok Thailand dapat juara 1. Nah, udah belajar ke Hong Kong, udah mencetak prestasi. Sekarang Sir Dharma mengabdi kepada dunia barber sebagai trainer. Trainer ya, Ya, bisa dibilang gitu. trainer. Udah banyak nih melatih calon-calon barber maksudnya. Ya. Itu nggak takut apa kehilangan apa menciptakan saingan baru gitu? Ya, jadi kalau untuk itu sih saya ada 2 poin ya. Yang pertama, ini lebih ke spiritual sih jadinya ya kan. Jadi berubah ini. Dalam juga ya, spiritual. Ya, Oke. jadi gini. Barber ini kan bisa menjadi salah satu solusi bagi orang mungkin ya yang nggak punya skill atau keterampilan menjadi satu keterampilan sehingga dia bisa menghidupi dirinya mungkin atau keluarganya gitu. Pertama poinnya itu. Jadi kalau masalah banyak saingan saya rasa nggak, karena terlalu banyak rezeki di muka bumi ini untuk kita makan sendiri, bro. Mati ntar kita kali makan sendiri rezekinya. Udah banyak melatih barber, nggak takut kehilangan saingan. Ya, benar. Nggak takut karena apa? Ada saingan baru. Ya. Itu ilmu diturunkan semua nggak sih? Nanti cuma ilmu dasar aja, yang ininya nggak di ini. Kalau kita all sharing lah. Semua ya. Ya. Oke. Ya. Dan satu lagi. Itu tadi poin pertama. Poin kedua, saya punya pemikiran seperti ini. Kita menghidupkan industri barber ini secara harus kita buat
meriah gitu. Dengan meriah kita banyak gitu. Kalau Oke. anak-anak barber banyak, ini kita bisa hidup ramai gitu. Oh. Kira-kira filosofinya seperti ini. Jika Anda mau memancing ikan cepat dapatnya, mancing di kolam yang banyak ikannya kan gitu kan. Iya. Jadi tuang aja bibit ikan banyak-banyak, nanti udah besar kita pancing. Oh, bisnisnya gitu, cetak orang-orangnya. Ya jadi ramai. Nanti jadi aset kita juga. Benar. Gitu dia. Ya, Dan faktanya emang banyak tuh yang ngikutin kelas barber dari Mr. Dharma. banyak. Jadi saya itu ada mengajar di 2 tempat, Medan Barber Academy dan Sir Academy. Sir Academy ini sekolah barbernya Sir Salon. Oh. Jadi per satu angkatan itu kita ada waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Satu angkatan itu, satu kelas itu 10 sampai 20 orang. Nah, jadi kira-kira 2 bulan itu kita bisa namatkan sekitar 30-40 barber. Wih, lumayan juga. Nah, Dan itu bukan cuma untuk pasar Medan, tapi pasar di luar Medan. ya, kadang seperti di Sir Salon itu kan ada yang di Filipina kita ada. Oh iya, Sir Sir Salon kita juga. kirim juga ke sana Jakarta, Palembang, Banda Aceh, Wih. ya, Batam. Jadi nggak keluar dari TKI ya, baru keluar kerja di luar negeri ya. Jadi barber juga bisa loh. Ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang pengen jadi barber, pengen dilatih sama Master Dharma, gimana cara daftarnya? Bisa. Kita ada di dua training center atau apa ini punya regulasinya masing-masing lah ya. Nah, mungkin pilih salah satu mana regulasinya yang paling sesuai sama teman-teman. Ada di follow aja di Sir Academy. Itu ada satu lagi Medan Barber Academy. Medan Barber Academy. Jadi mana regulasinya paling sesuai sama teman-teman, boleh banding coba-coba situlah. Menyesuaikanlah sama kemauan dirinya sendiri. Kebutuhannya. Ini pertanyaan paling penting. Biayanya gimana? Boleh DM. Boleh DM. Di DM Akademi Instagramnya sekolah itu. Pastinya terjangkau lah ya. Terjangkau lah. Ya. Jadi harga yang terjangkau, ilmu yang luar biasa, dan lapangan kerja juga yang banyak juga gitu loh. Nah, udah banyak melatih barber nih. Udah mengenal para barber di Kota Medan atau yang murid-muridnya Mr. Dharma dulu lah. Kira-kira kesalahan para barber yang paling sering Mr. Dharma denger, bahkan paling fatal itu apa? Secara mendasar, apalagi yang saya perhatikan anak-anak barber yang awal-awal inilah ya, yang baru 1-2 tahun menggeluti dunia barber, sebenarnya salah di mindset-nya aja, sering fatal ya. Jangan seorang barber itu kita apalagi baru pemula sudah money oriented. Jangan money oriented ya, tapi quality oriented. Perbaiki dulu sampai benar-benar oke. Karena kalau udah money oriented itu tadi, nanti bisa salah semua gitu. Dia skillnya pun nggak berkembang, pengetahuannya nggak berkembang, dikit-dikit uang gitu kan. Jadi nggak berkembang gitu. Sering kebanyakan anak-anak itu salah di sana sih. Ya. Jadi langsung jadi barber, langsung pengen jadi kaya Ya, gitu. iya, Nggak akan bisa gitu. Punya kualitas dulu baru kaya. Iya, karena uang itu keniscayaan bro. Iya. Keniscayaan. Kira-kira saya megang benda, saya taruh, saya lepas, nggak akan mungkin naik ke atas kan? Iya. Pasti ke bawah gitu. Jadi uang itu seperti itu. Kalau Anda berkualitas, uang itu pasti datang ke tangan Anda gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi memang itu yang paling banyak temukan ya. Money oriented. Berarti mentalnya juga selain latih skill, latih mental juga berarti di akademi itu. Attitude-nya harus diperhatikan dilatih. juga. Oke, ini ada pertanyaan yang saya ambil dari postingannya dari Sir Dharma, ya. Itu adalah gimana cara naikin tarif cukur. Jadi kembali seperti tadi sih. Sekarang ini kan sudah banyak dibandingkan zaman waktu saya dulu lah. Mau belajar kemana pun bingung kan gitu. Kalau sekarang kan udah banyak.
dari YouTube, dari page-nya Facebook mungkin kan, dari banyak lah apa. Jadi untuk menaikkan tarif itu ya seperti saya bilang tadi, kualitas. Ya, kualitas. Jadi bukan per 6 bulan naik tarifnya, enggak gitu ya. Kualitas, bro. Kualitasnya dulu. Ada harga, ada kualitas. Ada kualitas, ada harga gitu juga. Hampir di semua aspek bisnis harus seperti ini sih. Kualitas dulu baru Iya, benar. naikin tarif gitu kan. Cuman orang maunya cepet kaya aja. Cepat kayak mau naik haji ya kan. Mau umroh cepat-cepat ya. Jadi Serdharma Ya. pernah cukur rambut pejabat tinggi. Ya. Yang paling tinggi jabatannya apa? Ya, kalau di baru-baru aja sih ini kan, dari kemarin-kemarin yang paling inilah, dia ada Bapak, saya menyebutnya Ayahanda Sangkrin, sudah memiliki kedekatan lah. Pangdam Pangdam ATBB. daerah 1 Bukit Barisan. Oh, Ya. siapa tuh namanya? Pertama sebelumnya Bapak Fadilah, Oh, Pak Fadilah. Majen Muhammad Sabrul Fadilah, penggantinya juga Bapak Majen Irwansyah. Ya. Megang kepala jenderal. Siapa orang yang berani megang kepala jenderal? Orang barber. Ya. Ini nih, kepala Pangdam, anggotanya hormat sama dia. Memang bro, ya, yang bisa nyuruh nunduk presiden itu cuma tukang cukur. Iya, coba barber. Ya, Pak tunduk, dia langsung tunduk. Itu canda ya. Jadi Pak Pangdam, pangkasan dia bagus. Terus pas pangkas gitu ada grogi nggak sih? Ya awal-awal ya pasti. Grogi ya? Awal-awal pasti. Hmm. Cuman karena udah terbiasa, ternyata bapak-bapak ini kan kita kan kadang melihatnya terlalu gimana gitu kan. Tapi ternyata setelah kita melekat langsung bahasanya ya, udah dekat langsung, berbicara langsung, ternyata mereka baik juga gitu, asik cerita, kita dapat nasihat juga tentang keluarga segala macam lah, cara hidup, banyak lah. Nggak sekaku yang kita pikirkan gitu ya. Enggak. Awal-awal ya. Ini penting, enak sih bahasnya. Ada cerita unik nggak sih ketika memangkas seorang pejabat yang orang nggak pernah tahu? Ya, ada banyak sih. Ada banyak. Banyak. Boleh tahu dong sedikit Ya. aja gitu. Jadi mungkin karena sudah kedekatan kita intens bertemu, berbicara langsung seperti itu kan, kadang banyak pejabat ini pun bicaranya itu sudah belak-belakan aja. Belakang aja? Ya. Mengenai? Sampai hal-hal yang yang oke. berbau apalah gitu. Ada lah berapa. Ada clue untuk intelijen Indonesia. Gak jelas orang barber. Karena kita sudah punya komunikasi, mungkin kan beliau mungkin ada beberapa beliau itulah ya kan, mungkin kan merasa pengen ngobrol gitu kan, yang lepas, selepas-lepasnya gitu kan. Diceritakan nggak sama orang-orang, si Anu kayak gini? Oh enggak ya. Nah, itu kita aja. Tapi kedekatan sama para pejabat itu memang perlu diciptakan dengan memegang kepala mereka sendiri. Itu dia, pegang kepala, bukan pegang ekor ya. Ya. Oke, itu dulu bincang-bincang di part pertama ini. Kita akan ada di part kedua ya. Nanti di part kedua ini kita akan ada tanya jawab yang bisa dibilang lebih ekstrim lagi dari part yang pertama. Oke, ditunggu videonya.